Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadifa selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan kita pada hari ini tentang kemasan adalah kunci branding produk yang akan dibawakan oleh Kak Muhammad Nur Adam. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya persilakan kepada Kak Muhammad Nur Adam untuk membawakan materinya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, mungkin di siang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemasan produk itu dapat membangun branding kita. Dan ini adalah salah satu kunci untuk produk kita. Mungkin admin next. Kenapa kemasan produk itu penting? Nah, dalam dunia bisnis, khususnya dalam pemasaran produk, kemasan memegang peran yang penting dan sangat krusial. Karena kemasan bukan hanya sekedar pelindung bagi produk, tetapi juga menjadi alat komunikasi visual yang kuat untuk membangun identitas merek. Konsumen seringkali membuat keputusan pembelian berdasarkan kesan pertama yang dapat mereka lihat dari kemasan produk mereka. Next, admin. Nah, next lagi. Nah, kita akan membahas tentang fungsi kemasan dalam branding. Oke, next lagi. Nah, fungsi kemasan dalam branding itu ada 5 yang saya rangkum dari PPT saya. Yang pertama itu membangun identitas merek. Kemasan mencerminkan karakter dari nilai dari suatu merek. Desain, warna, logo, dan elemen visual lainnya harus selaras dengan identitas agar mudah dikenali oleh konsumen. Contohnya, merek Coca-Cola menggunakan warna merah yang khas dan botol desain ikoniknya langsung dikenali di seluruh dunia. Yang kedua, menarik perhatian konsumen. Nah, dalam pasar yang kompetitif, kemasan yang unik dapat menarik dan menjadi pembeda utama. Konsumen cenderung memilih produk yang desain kemasan yang lebih menarik dan informatif. Dalam pasar yang kompetitif, kemasan yang unik dan menarik dapat menjadi perbedaan utama. Konsumen cenderung memilih produk yang desain yang lebih menarik dan informatif. Contohnya itu produk lace. Dengan kemasan transparan pada beberapa variannya, memungkinkan konsumen untuk melihat produknya secara langsung. Yang ketiga, menyampaikan informasi produk. Kemasan berfungsi sebagai media komunikasi yang memberikan informasi penting seperti komposisi, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa pada produk, dan nilai tambah lainnya yang meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Contohnya, kemasan susu Frozen Flake yang mencantumkan informasi gizi secara lengkap di bagian belakangnya untuk memberikan kejelasan kepada konsumen mengenai kandungan yang mereka konsumsi. Yang keempat, menambah nilai estetika dan emosional. Nah, kemasan yang dirancang dengan baik tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun hubungan emosional dengan konsumen. Warna, bentuk, dan desain yang tepat dapat menciptakan pengalaman visual yang positif. Kemasan yang dirancang dengan baik tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga membangun sebuah emosional yang dengan konsumen. Nah, ini menyangkut tentang warnanya, bentuknya, dan desain yang dapat menciptakan pengalaman visual yang positif. Contohnya itu produk kosmetik Fenty Beauty menggunakan kemasan modern dengan warna-warna yang elegan dengan menarik segmen pelanggan yang mengingatkan tampilan mewah dan eksklusif. Dan yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Produk dengan kemasan yang berkualitas dan profesional memberikan kesan bahwa merek tersebut memiliki standar yang tinggi sehingga kepercayaan dan loyalitas konsumen itu terjaga. Contohnya produk farmasi seperti Panadol menggunakan segel khusus untuk menunjukkan bahwa produk belum dibuka dan aman dikonsumsi. Next. Nah, kita masuk di jenis kemasan yang efektif untuk branding. Kira-kira kemasan apa yang efektif untuk branding? Mungkin next admin untuk kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada kemasan fungsional yang
memberikan perlindungan optimal terhadap produk, serta memudahkan penggunanya oleh konsumen. Kemasan yang dirancang tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi juga memiliki fungsi tambah untuk mempermudah pengguna produk, memberikan perlindungan yang optimal terhadap produk, serta memudahkan penggunaannya oleh konsumen. Contohnya pada susu UHT dengan tutup ilur, memudahkan pengguna untuk menutup kembali tanpa tumpah. Nah, yang kedua itu kemasan minimalis. Kemasan minimalis menekankan kesederhanaan, namun tetap elegan dan mudah diingat oleh konsumennya. Kemasan yang dibuat dari bahan. Nah, kemasan yang didesain sederhana, menggunakan sedikit material dengan tampilan yang estetis, dengan tanpa elemen yang berlebihan, menekankan sebuah kesederhanaan namun tetap elegan. Contohnya itu kemasan skincare The Ordinary, hanya menggunakan warna putih dan ditambah dengan font yang sederhana tanpa banyak elemen visual. Mungkin next. Yang ketiga, kemasan ramah lingkungan. Meningkatkan citra merek sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Kemasan yang dibuat dari bahan yang dapat didaur ulang mudah terurai atau berasal dari sumber daya berkelanjutan. Meningkatkan citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Contohnya itu sedotan dan wadah makanan berbahan kertas atau pati jagung. Nah, alternatifnya itu sebagai pengganti plastik. Yang plastik seperti kita tahu, bagaimana dia sangat susah terurai untuk produknya. Nah, yang keempat, yang terakhir, kemasan eksklusif. Menggunakan bahan premium atau desain mewah untuk menciptakan kesan eksklusif dan meningkatkan nilai jual produk. Kemasan yang dibuat dengan bahan premium dan mewah memberikan kesan eksklusif kepada produk. Dengan menggunakan bahan-bahan mewah atau desain mewah, kita dapat menciptakan sebuah branding eksklusif dan dari branding ini akan menciptakan nilai jual pada produk kita. Contohnya kotak parfum pada channel dengan aksen emas dan EBOS logo memberikan kesan mewah dan berkelas. Next. Mungkin langsung saja saya persilahkan ke moderator untuk sesi tanya jawabnya. Oh iya, sebelum kita maju ke sesi tanya jawab, kesimpulan yang dapat kita keluarkan dari kemasan ini adalah kemasan bukan hanya sekedar produk pelindung bagi produk, tetapi merupakan bagian dari strategi branding yang efektif. Dengan kemasan yang menarik, informatif, dan sesuai dengan identitas merek, perusahaan dapat meningkatkan daya saing produknya di pasaran. Oleh karena itu, investasi dalam desain kemasan yang tepat adalah langkah yang penting dalam membangun dan mungkin hanya itu. Baik, saya persilahkan kepada Kak Kezia Stefani untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana kemasan ramah lingkungan dapat mempengaruhi citra merek? Terima kasih. Kami akan menampung pertanyaan. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, saya persilakan kepada Kak Zulfa untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa kemasan interaktif menjadi tren dalam dunia pemasaran saat ini?
terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan Kak pemateri. Mungkin Kak Muhammad Nur Adam saya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Kesya dan juga Kak Zulfa. Dengan ini saya Oke, terima kasih untuk moderator atas sesi tanya jawabnya. Mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, bagaimana kemasan rangkungan dapat menunjukkan suatu merek peduli terhadap isu keberlanjutan dalam lingkungan. Nah, hingga meningkatkan kepercayaan serta loyalitas konsumen terhadap ekologi. Contohnya, di body disebut menggunakan kemasan daur ulang dan sistem isi ulang untuk mengurai limbah plastik yang menjadi ini lebih menarik bagi konsumen yang memiliki kesadaran pada lingkungan. Nah, saya kemudian oke, mungkin satu lagi, sorry. Mengapa kemasan interaktif menjadi tren dalam dunia pemasaran? Kemasan interaktif itu menjadi tren karena memungkinkan konsumen berinteraksi dengan merek melalui teknologi digital seperti QR code atau augmented reality atau R. Ini meningkatkan keterlibatan konsumen dan memberikan pengalaman yang unik. Contohnya pada botol Coca-Cola yang memiliki QR code yang dapat dipindai untuk menampilkan cerita di balik produk atau menawarkan promo yang khusus. Nah, itu mengapa bisa menjadi tren di dunia pemasaran. baik, itulah tadi jawaban dari Kak Muhammad Nur Adam kepada Kak Kezia dan juga Kak Zulfa. Saya kembalikan kepada Kak Kezia dan juga Kak Zulfa. Apakah jawaban sudah diterima atau ada yang ingin ditambah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, persilakan kepada Kak Azza Devina untuk mengajukan pertanyaannya dan mungkin Kak Muhammad Nur Adam bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Azza Devina. Oke, tadi saya dengar kakak pemateri membahas mengenai packaging. Nah, saya mau tanya, Kak, seberapa besar sih pengaruh dari packaging sebuah UMKM terhadap minat dan konsumen untuk membeli? Kayak misalkan saya lagi membangun bisnis juga, Kak. Nah, saya tuh mau membuat sebuah packaging dari bisnis saya itu, walaupun dari packaging orang udah tertarik untuk beli, Kak. Jadi saya mau tanya aja sih bagaimana agar pengaruh dari packaging itu bisa membuat konsumen minat dengan produk kita. Terima kasih. Oke, untuk teman khususnya Devina, mengenai bagaimana untuk citra mereknya dan bagaimana cara kita untuk cepat memperkenalkan atau membranding bagian kemasan atau packaging. Nah, di sini itu dia masuk di bagian fungsional atau kemasan yang dibuat dengan minimalis. Karena kemasan yang dirancang untuk bukan hanya tentang perlindungan yang optimal pada produk, itu dapat memudahkan kita untuk penggunaannya oleh konsumen. Seperti kemasan makanan yang kita lihat biasanya itu yang ada fitur ziplocknya agar tetap segar setelah dibuka. Sementara kemasan yang minimalis itu menekankan sebuah kesederhanaan, namun tetap elegan dan mudah diingat. Nah, mungkin untuk Kak Devina mengenai packagingnya itu mungkin bisa dibuat lebih sederhana dan elegan, tetapi tetap memberikan kesan yang eksklusif atau mewah pada produknya atau kemasannya, dengan mungkin menambahkan fontnya yang lebih eksklusif atau warnanya kepada fontnya, atau bahkan menambahkan logo serta menambahkan sebuah informasi agar orang-orang tahu apa produk apa yang Kakak Devina jual atau bagaimana tentang komposisi dari produk kita, produk dari Kakak Devina. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari Kak Muhammad Nur Adam kepada Kak Azza Devina. Saya kembalikan lagi kepada Kak Azza. Apakah ada yang ingin disanggah atau ditambahkan?
Oke, baik Kak. Sebenarnya tadi pertanyaan udah cukup menjawab, cuman mungkin saya mau bertanya lagi Kak. Jadi kalau misalkan packaging saya terkesan elegan, saya buatnya, nah bagaimana dengan faktor fungsionalitas dari packaging tersebut? Apakah memang saya harus seimbangkan atau yang penting elegan aja gitu? Terima kasih. Saya kembalikan kepada kamu Matur Adam, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Azza Divina. Nah, terkait untuk fungsionalnya itu, kan kemasan itu kan tidak hanya dirancang untuk membungkus ya, untuk melindungi sebuah produk, tetapi menambahkan kesan yang fungsional. Nah, pembungkus atau kemasan itu kan pasti memiliki juga fungsi tambahan ya, seperti untuk mempermudah penggunaan produknya, memberikan perlindungan yang optimal terhadap produk. Nah, itu salah satu nilai tambah yang dapat kita berikan kepada kemasan kita, perlindungan yang optimal, bukan hanya tentang bagaimana perlindungannya, tetapi pasti ada juga beberapa bahan dari kemasan kita supaya lebih terpandang untuk diketahui konsumen. Nah, contohnya tadi itu seperti kotak susu UHT dengan tutup ulirnya yang memudahkan pengguna untuk menutup kembali tanpa tumpah. Nah, itu salah satu kemasan yang fungsional yang mungkin bisa diterapkan ke produknya Kakak Devina, atau ya mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Azza Divina, apakah jawaban sudah sangat jelas atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, jawabannya sudah sangat menjawab sih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi sesi tanya jawab pada pelatihan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Muhammad Nur Adam atas materi yang telah dibawakan. Sebelum kita masuk pada sesi sebelum kita masuk pada sesi foto bersama, saya izinkan kepada admin untuk men-share link semua sosmed dari Rumah BUMN bagi teman-teman yang belum follow akun Instagram, TikTok, dan juga men-subscribe akun YouTube Rumah BUMN. Mungkin teman-teman bisa follow dan juga men-subscribe Rumah BUMN terlebih dahulu, dan juga kepada admin tolong dikirim link e-katalog bagi teman-teman yang memiliki produk. Mungkin teman-teman bisa mendaftarkan produknya di link e-katalog. Hal ini bisa memperluas bisnis teman-teman untuk mengikuti seperti expo, event, dan bazar lain-lainnya. Untuk redeem code pelatihan kita pada hari ini, mungkin admin bisa share juga. Nah, jadi redeem code kita pada hari ini yaitu KMS 19. Jadi teman-teman bisa mendownload e-sertifikat teman-teman lewat link UMKM bagi teman-teman yang sudah memiliki link UMKM. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa mengaktifkan semua kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, kita akan melakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Satu kali lagi teman-teman. Oke, tahan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang telah hadir pada pelatihan sesi 2 kita dari Rumah BUMN. Mungkin kita akan bertemu pada pelatihan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.